berbahagia di komunitas belajar orang tua murid yang kali ini akan melaksanakan kegiatan seminar parenting. Terima kasih juga kami sampaikan kepada SDIP Bina Insan Kamil, Bu Nani beserta seluruh Dewan Guru atas kesempatannya kita bekerja sama menyelenggarakan Mindful Parenting yang kali ini mengangkat tema bagaimana mendampingi remaja di era 4.0. Ayah Bunda, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Al-Hidayah, Ibu Rizky Seria. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP IPA Bina Insan Kamil, Ibu Sumiati. Juga Bapak Hasan yang hari ini menjadi moderator di acara Mindful Parenting. Jangan lupa pula para bapak ibu guru SMP IPA Bina Insan Kamil serta para peserta seminar Mindful dari manapun berada, yang alhamdulillah hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk mengikuti acara ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat yang mulia. Bapak Ibu sekalian, para peserta Mindful Parenting ini, tentunya saya menyambut baik terhadap kegiatan ini. Karena apa? Karena memang anak belajar itu perlu pendampingan dari orang tua, karena kerjasama sekolah dan orang tua amat dibutuhkan. Segala sesuatunya, semua ini bisa terjadi sukses apapun, ini adalah berkat kerjasama antara orang tua dan sekolah. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat mengikuti acara Mindful Parenting yang diselenggarakan oleh SMP IPA Bina Insan Kamil. Tentu besar harapan kami Bapak Ibu semua bisa menitipkan anak-anaknya di SMP IPA Bina Insan Kamil. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, insya Allah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, dan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Yayasan. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak dari Dinas Pendidikan, dan juga terima kasih kepada Dewan Guru dan beserta staf-stafnya. Tak lupa juga saya haturkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di tempat yang penuh barokah ini dan untuk ikut serta memberikan atau menyaksikan parenting yang akan diadakan dari Dinas Pendidikan, guna untuk mengikuti atau kita menjalani sebagai orang tua, menyaksikan anak-anak kita di masa pra remaja dan di masa era digitalisasi ini. Maka dari itu saya harapkan semoga parenting ini bermanfaat dan berguna buat kita semua. Demikianlah sepatah kata dari saya sebagai ketua komite dari SMP Insan Kamil, Bina Insan Kamil, dan saya haturkan banyak beribu maaf bila mana ada kesalahan kata dari saya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Two, 5.
sekali lagi ya. Semangat, semangat. Mungkin seperti itu. Terus sekali lagi ayah muda, tepuk semangat. 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 Oke, bisa di kanan kiri ya. Kanan kiri, kanan kalau bagian kanan ini tangan kanan saya, ini tangan kanan saya. Yang kiri ini tangan kiri saya. Siap ya? Kita main dikit ya Bu. Biar senang, biar lucunya gitu masih pegang dulu. Oke, good lagi. Semangat lagi. Lagi, belum kompak, semangat lagi. Kanan. Jadi tadi sebenarnya saya bilang yang kanan. Yang kiri juga coba kita tes yang kiri ya, kiri. Semangatnya kan. Bukan itu yang mereka cari. Dari masa sahabat itu seperti apa sih? Aku mau cerita. Banyak dari sekarang anak-anak yang datang ke kita menceritakan apa yang terjadi dengannya. No, mereka mendingan sibuk di medsos. Ngomongnya di medsos aja yuk. Cari perhatiannya di medsos aja yuk. Kita melihat anak kita baik-baik saja di balik handphonenya ya. Padahal sesungguhnya dia sedang tidak baik-baik saja, Bu. Dia mungkin sedang kesal saat itu ketika ibu katakan tidak pintar hanya karena nilai matematikanya jelek. Kita mungkin lagi memarahi dia untuk sesuatu yang Allah memang tidak takdirkan. Bu, pernah nggak melihat kucing itu bisa berenang jago banget? Terus ibunya kucing, berenang loh. Berenang, harus berenang. Atau ikan, kita paksa terbang. Bluetooth mode. Gimana ceritanya burung bisa terbang? Bu? Ini matikan dulu. Ketika burung kita paksa untuk berenang, ada burung yang bisa berenang, Bu. Burung perekan juga masih bisa. Tapi ikan kita paksa untuk terbang. Sesungguhnya itulah yang terjadi. Ya, benar nggak Bu? Kayaknya kalau anak kita matematikanya jelek, IPA-nya hancur, itu udah the end of the world banget gitu. Hello. Nah ini saya punya videonya lagi tentang kisah di Bollywood, film Bollywood di India. Namanya Ihsan. Dia mudah-mudahan bisa kedengeran sampai semua. Sedih nih Bu kalau nonton, Ibu boleh cari nanti di YouTube. Sedih banget ya.
choose mode. Isya pun berhasil menjawab soal nomor 1. Tapi imajinasinya untuk satu soal tadi ternyata ngabisin waktu yang lama banget. Sampai waktunya habis, dia cuma bisa jawab satu soal. Jadi itu jawabannya salah. Pada hari yang lain ketika di rumah, dia ketahuan bolos karena bapaknya menemukan surat izin bahwa yang Isya gunakan ketika dia bolos. Dia pun dapat angkatan lagi dari si bapak. Bahkan di sekolah mereka dipanggil oleh kepala sekolah dan guru Isya. Para guru menjelaskan kepada si bapak dan si ibu betapa bodohnya Isya ketika belajar di kelas. Kepala sekolahnya pun menyarankan untuk memindahkan Isya ke sekolah yang lain karena Isya saat ini tinggal satu kali di kelas. Kedua kalinya, akhirnya terpaksa si bapak berencana pindahnya Isya ke sekolah asrama. Untuk menolak hal tersebut dan berjanji akan belajar lebih giat lagi, tapi sia-sia saja karena dia tetap akan dipindahkan ke sana. Mereka sekeluarga pun mengantar Kak Isya ke sekolah sekaligus ketika barunya. Berhati si ibu dan suasana bungsunya disupiri di sekolah asrama. Isya pun memulai hidup barunya di sana. Karena belum bisa beradaptasi, Isya diakhiri melamun dan menangis saat kepercayaan yang diukir dari keluarganya. Apalagi dia menganggap bahwa nasib yang dia alami saat ini adalah bentuk hukuman dari orang tuanya karena kenakalan yang dia buat. Di sekolah barunya itu pun Isya tetap mendapatkan bulian. Dia masih aja dimarahi gurunya karena dia nggak bisa belajar seperti anak pada umumnya. Gak ada yang paham sama Isya yang memang menderita disleksia. Gitu ya, kita bayangkan ya begitu. Dia bukan malas, tapi dia memang tidak bisa karena kelainan. Disleksi itu penyakit tuh. Saat ini kehadiran ibu dan kakak laki-laki Ini yang biasanya memberikan kasih sayang padanya hakim membeli. Kita sering menjadi hakim, sering melabelkan anak. Tinggal dilihat. cuman orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu juga mengobati kemarahan Isya pada nasibnya yang kerap dianggap bodoh dan idiot. Pada suatu hari, sekolah kedatangan guru kesenian baru bernama Pak Nikung. Kehadiran guru ganteng ini membawa aura yang berbeda untuk sekolah ini. Metode mengajarnya sangat asik dan fun. Baru hari pertama aja, dia langsung dekat dengan guru barunya. Tapi tetap aja, Isya belum lepas dari stres yang dialami selama tinggal di asrama. Sehingga waktu Isya lebih banyak diisi dengan orang
Saya nonton ini udah berkali-kali Bu, dan saya selalu meneteskan air mata. Ya, ini gambaran kita banget ya. Anaknya diseleksia, itu kelemahan Bu, itu suatu penyakit. Albert Einstein begitu Bu, tapi Albert Einstein punya orang tua yang luar biasa. Jika dia ditolak oleh semua sekolah, ibunya. Pablo Picasso, itu anak diseleksia. Yang kalau melihat huruf tuh kayak menari-nari. Bapak ibunya awalnya sampai bandingin dengan kakaknya, mereka berdua bersaudara ya. Kamu tuh malas, kamu gak bisa hajar. Lazy, idiot, semua tiap hari menjadi santapan si insan. Allah menyelamatkan dia dengan mendatangkan seorang guru yang luar biasa. Apa yang terjadi Bu kalau seandainya ini dia gak ketemu dengan Panikum? Bisa jadi dia akan menjadi sampah masyarakat Bu. Akibat siapa? Akibat orang tua dan lingkungan sekolah. Semua guru sepakat menghukum dia dan mengatakan dia adalah anak yang malas, bodoh. Ngomong berhitung gak bisa, baca gak bisa. Itu potret Bu, benar gak? Kita tadi bilang kita cinta tulus dengan anak, diuji pada sisi itu runtuh semua. Anak kita itu cinta kalau kita katakan kita sayang sama anak, kalau dia Dina juara 1, oh no mama, gitu kan? Berebutan sama bapaknya. Tadi nggak juara. Oh berdua banget sih kayak gitu aja nggak bisa. Iya, ini potret yang harus kita hadapin Bu. Anak udah di rumah dengan kita, mungkin di sekolah pun menemui hal yang sama. Karena kita juga, saya boleh mengatakan tidak semua guru seperti Pak Niko, benar perasaannya? Karena tidak semua guru belum memiliki persamaan tentang bagaimana mengajar burung, bahwa burung itu terbang. Ihsan tuh jagonya menggambar, buktinya diadu di bidangnya dia pasti juara. Jangan pernah mengadu kura-kura dengan kancil untuk kecepatan berlari. Pasti pemenangnya kancil, gak usah dilombain gitu mah. Sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah pemerintah dengan kurikulum merdeka sudah mulai menghargai anak Bu. Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tahu bahwa yang namanya anak itu kan cuma cerdas bahasa, ada yang cerdas matematika, ada yang cerdas secara musik, ada yang kalau disuruh bikin puisi cepet sama pantun. Tapi mungkin dia sulit banget kalau ngerjain fisika, memahami yang namanya rumus-rumus keder, tapi dia menghafal luar biasa, iya kan? Kenapa kita paksakan Rudi Hartono, baru Rudi Hartono, pemain bulu tangkis maestro, jadi Rudi Hairudin? Kan sama-sama si Rudi, biarkan namanya Rudi, tapi belakang yang membedakannya. Rudi Hartono maestro di bidang bulu tangkis, karena orang tuanya tahu dari awal dia adalah orang yang jago di bidang itu, maka dibuat nih kamu di situ aja. Kalau dia dipaksa masak, udah gak akan ketemu tuh. Sama Rudi Hartono juga dipakein itu suruh jadi penata rambut Rudi Hadisuwarno. Aduh, bisa diminyakin bimol itu rambut orang. Itu Rudi Hairudin, Rudi Hartono, Rudi Gunawan, ya. Orang tuanya menemukan bakatnya sangat beda. Rudi Hartono udah lebih dulu daripada si Rudi Hairudin. Tapi orang tua Rudi Hairudin gak kepengen Rudi Hairudin jadi Rudi Hartono. Maka dia menjadi apa yang disebut dengan passion. Apa yang menjadi ini tadi bakat yang Allah titipkan, nah kamu punya bakat. Ayo kita mau jadi sahabat atau mau jadi hakim buat anak kita.
Emang anak kita harus Ferdi Sambo gitu, yang kita jadi hakimnya? Kamu nggak bisa matematika, nggak bisa. Oh iya, tapi dia jago banget memasak. Kan sekarang kalau masuk ke setiap perguruan tinggi dan kemudian bekerja, yang dites cuma itu doang, Bu. Itu si chef itu terkenal apa gara-gara dia pintar matematika? Nah, ini yang harus Bapak Ibu cermati dan yuk kritisi. Buang jauh-jauh masa itu. Gak lagi zamannya. Biarkan anak kita tumbuh. Kaktus itu akan tumbuh di gurun. Setuju? Bawang itu biasanya ke daerah pegunungan. Ya, maka muncullah itu di daerah yang agak-agak adem. Bawang tuh banyak banget. Paksain dia tuh bawang. Tiba-tiba ada di Tanjung Priok. Bingung, pasir soalnya tanahnya. Itu anak kita, Bu. Jangan lihat rumput tetangga. Oke, hampir selesai. Ya, tidak berani disini mereka seperti namanya Mario Dandi. Hanya karena sebuah laporan palsu dari seorang perempuan yang notabene perempuan ini adalah pacarnya Mario. Saya waktu jadi pacarnya itu tuh si David bla 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 jelek-jelekin. Saya tuh dilecehkan. Umurnya Agnes baru 15 tahun, Bu. Dani juga sama. David juga sama. Mario umurnya 20 tahun ya, mahasiswa baru. Karena merasa begitu, muncul laki-lakiannya. Ingat, masa remaja tadi kan adalah emosi yang labil ya. Ada pencarian jati diri. Dia merasa sayang. Pacar gue dulu diginiin, berani banget nih cowok. Telepon, gak diangkat sama si David. Makin kesel. Naik pitam dia, waduh. Padahal dia nyerang, katanya naik Rubicon gitu loh, bukan naik pitam aja. Sampailah akhirnya si Agnes ini berperan, mengatakan saya pura-pura mau mengembalikan kartu pelajarmu. Kita ketemu ya, Sherlock. Terjadilah pertemuan yang memang sudah diliputi dengan emosi yang memuncak dari sang Mario tanpa bertanya terlebih dahulu. Akhirnya David itu dianiaya, dipukul hingga dalam kondisi koma pun dia masih diinjak. Sadis ya, Bu. Sampai sekarang Davidnya belum bangun dari koma. Gua gak takut kalau lu mati, jawab Mario. Serem gak sih Bu potret ini? Bener, Bu. Kenapa saya ambil? Ini potret kita. Ada 3 hal di sini. Yang satu, arogansi, ya. Gak punya emosinya. Kalau dia tadi bisa melewati remajanya bagus, ketika dia masuk 20 tahun itu sebenarnya sudah masa dewasa, Bu. Sudah punya tata kelola emosi yang bagus. Enggak jadi main dorong, main jedor, main gebuk, ya. Nah, kenapa begitu? Something wrong dengan permasalahan remajanya dia. Ditambah nih yang perempuan, udah dia temannya berdarah begitu, udah mau mati, dia masih memvideokan. Di videoin, Bu. Di mana letak hati nuraninya ya? Melihat sebuah, apa sih Bu kalau kita melihat ada orang yang dianiaya? Satu, jangan kan dianiaya, kita harus gimana sih? Aduh, jangan dong. Gitu ya, nuri kita ya. Ini anak perempuan kenapa begitu, Bu? Ada apa dengannya? Sampai dia juga bisa selfie. Iya Bapak Ibu, tepuk temannya, Bu, kita peluk yuk remaja kita, biar jangan seperti itu. Kita dampingi yuk mereka, jangan kayak begitu, bahaya. Ini anak ini
bagaimana 15 tahun saja dia begitu, Bu? 20 tahun dia begitu. Oh ya udah tahu, Bu, itu mah nanti kelarnya juga jadi FS kali ya, nanti kalau udah ada usulnya sekian main jedor-jedor gitu katanya ya. Bisa jadi. Ya, jadi Bapak Ibu, bahaya ketika kita menjadi orang tua. Nggak bisa, kalau Bapak Ibu beli gitar, beli bola, nggak bisa nendang, nggak bisa mainin gitar, risikonya tidak sebesar itu. Ini si Mario Dandi ini katanya anak orang kaya banget ya, anak orang kaya, bapaknya pejabat di Dirjen Pajak, mobilnya banyak, mogenya ada, moge itu motor gede ya, ada Rubicon segala, waduh pokoknya banyak banget deh. Meskipun nggak tahu apakah itu punyanya atau bukan ya. Cuma anak ini terbiasa dengan fasilitas mewah, terbiasa menunjukkan saya ada. Benar nggak, Bu? Analisa kita akan begitu. Ini yang perempuan, ada apa dengan pola asuh di rumahnya? Kenapa dia tidak memiliki hati nurani dan selembut? Harusnya kita tuh perempuan kan punya, Allah bekali kita dengan perasaan lembut yang jauh lebih besar daripada laki-laki. Benar kan? Wanita kata apa? Aduh ya ampun sakit ya ampun, ya ampun. Begitu kan? Coba kalau laki-laki begitu. Aduh. Wah, pasti kita bilang melambai dia melambai. Nah, itu nalurinya. Apa yang terjadi? Ada yang salah dengan pola asuhnya. Takut ya? Kita cek yuk anak kita di rumah bagaimana. Mungkin dia manis, bisa juga Mario dan ini juga anak-anak yang manis di rumah, bermasalah. Tapi katanya pernah ya saya sih tidak menyikapi apapun yang itu lah ya. Tetapi kisah yang terjadi sekarang sesuatu kisah yang luar biasa. Mungkin itu adalah puncak dari yang namanya puncak gunung es, bukan kelihatan cuma ujungnya doang, bawahnya mah banyak ya. Dia ujungnya aja kelihatan begini, itu bagaimana dalamnya? Iya. Itu contoh. Nah, saya punya lagi nih, itu contohnya yang menyenangkan. Tapi ada contoh remaja yang membuat saya sangat salut banget. Oh, saya mah ngefans banget dong. Cepat mungkin Pak, ada bagian ketika Tiko ini berbicara. Dicepetin itunya bisa Pak? Apa namanya? Speednya biar ada agak di belakang. Jadi kita dengarkan suaranya Tiko. Mungkin di file di S dulu ya. Dengar ya cerita kisah Tiko ya. Gimana Bu? Pendapat Ibu gimana? Tikonya sopan. Bahasanya gimana Bu? Bahasanya gimana? Tutur katanya gimana Bu? Santun. Dan luar biasa yang terakhir ketika Allah memuji dia dengan konflik dengan keluarganya. Nah ini ya, keluarga ayahnya. Ibu bijak banget yang menyelesaikan ini. Ini kan katanya orang tuanya sampai mau menuntut ya. Nah,
Oke, boleh Pak Akbar, stop. Bahasanya itu luar biasa, Bu. Dia menghadapi masalah, tapi keluar kata-katanya santun. Coba kalau kita banyak mama yang ribut sama tetangga gara-gara urusan anak-anaknya, cuma ketuk sendal jepit. Saya jadi putus. Kok ini lihat pattern remaja seperti ini. Kenapa saya ngefans banget? Ibunya katanya ODGJ. Dia 15 tahun bertahan hidup tanpa air, tanpa listrik. Itu saja sudah salah. Dia nggak sekolah, Bu. Nggak sekolah kan ya? Hanya sampai SMP juga nggak jadi ya, nggak meluluskan. Karena dia memutuskan dan mengurus ibunya. Tapi kok begitu Allah memberikan dia ujian, udah ditenor semuanya ramai, tiba-tiba ada masalah konflik, diperlihatkan bagaimana cara bijaknya dia menghadapi masalah itu. Saya mohon maaf, itu hanya dari kacamata saya saat itu saya masih kecil. Nggak ada kesombongan ya, Bu. Terus ibunya itu galaknya minta ampun. Ini salah satu hal yang langka yang terjadi, Bu. Ya, kita menggembar-gemborkan ketahanan keluarga dimulai dari bagaimana orang tua yang hebat membangun komunikasi dengan anak. Tapi Allah mencontohkan bahwa dengan ibunya yang ODGJ pun juga masih bisa menghasilkan suatu generasi yang luar biasa buat saya. Nah, ya, oke, Pak, dia panjang videonya. Jadi ada 2 contoh, kanan dan kiri. Mario Dandi dengan kearogansinya, Tiko dengan kesederhanaannya. Pasti saya yakin ibu-ibu di sini maupun ibu-ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara online, pilihnya yang Tiko lah. Kita masih wajar. Pengen anak kita jadi Tiko, ya. Ayo kita bikin, wah, ya, dengan versinya sendiri-sendiri, ya. Nah, tadi kan udah ada tantangan, udah ada bayangan, pengen jadi ayah, pengen jadi Tiko atau pengen jadi Mario Dandi. Gimana sih caranya dampingin remaja? Aduh, Bu, bikin pusing 7 keliling. Saya juga punya anak udah 2, Bu, yang mau lewat masa remaja, yang satu udah lewat masa remajanya, yang satu mau selesai, yang satu baru mau angkat. Sama, Bu, pusingnya. Kadang suka, nah, lupa kalau kita ini harusnya sahabat buat dia. Berapa banyak kalimat kita main HP mulu mau jadi apa? Mama aja dulu belajar mau kerjanya cuma di ibu rumah tangga. Salahin apa nasib kita? Ya kan? Benar nggak? Belajar. Handphone mulu. Anaknya pulang telat sedikit. Dari mana? Kemana aja? Emang ya? Bla bla bla, semua rebel. Kamu tuh jadi anak ngelawanmu sama orang tua, gak bisa dengerin orang tua, gak tahu mau jadi apa, gak ngerti. Wah, semuanya. Iya. Kita lupa tadi itu masa remaja itu tadi itu ada ciri-cirinya yang memang mereka tuh harus alamin. Sama ketika jadi bayi, bisanya nangis doang. Hei, kenapa ibu gak marahin anak bayi yang bisanya nangis doang? Itu fitrahnya. Kenapa ibu-ibu waktu lagi anaknya masih bayi, oh doa dulu padahal diampun. Aduh, nah, kami bau lagi ya. Kita lagi makan, enak banget. Ikhlas banget menghadapi fitrahnya itu. Tapi kita lupa fitrahnya anak kita yang SMP nih, mulai SD. Kemana mamaku yang sabar dulu ya? Mama jangan marah-marah terus mama, nanti mama cepet tua. Biarin kalau mama mati biar kamu tau rasa. Wah, pasti begitu. Aduh, kenapa kita menjadi hakim buat mereka? Aku mau belajar kelompok. Gak apa-apa kalau kerja kelompok. Enggak, mama tahu itu modus doang. Kamu pasti pengen main terus. Nah, padahal
ya, gua pamit jalan katanya. Nanti kalau dia nggak pamit, kenapa kamu nggak pamit? Tuh, salah lagi. Pernahkah dia merasakan kepusingannya menjadi anak? Atau kita tuker? Yuk, tuker nasib. Sehari ibu-ibu kalau digituin sama suami, rasanya langsung kalau gitu bapaknya suruh tidur di luar ya. Coba kalau bapaknya sedikit-sedikit kita salah, sedikit-sedikit menjudge kita. Mama nih uang habis-habisin dulu. Emangnya belanja habis sih begini. Waduh, kita langsung protes dong ya. Nah, sama anak kita begitu. Kenapa kita jadi hakim bukan jadi sahabat dia? Kenapa kita tidak pernah menempatkan, memahami bahwa ini adalah bagian dari yang harus mereka jalani? Sabar gitu. Terima kurangnya dia, salahnya dia. Kamu tuh main bola, itu tuh tetangga sebelah, ya ampun. Itu si Nina ya ampun. Mama gak berani dia main. Nilainya tuh ya ampun. Bangga banget orang tuanya, udah kayak banget. Juara 1 terus dia. Gak pernah kayak kamu, kelayaban lu. Nilai begitu terus. Iya, itu gak begitu anaknya saking keselnya. Atau dia gak jawab. Mama juga, kenapa gak bisa kayak namanya si itu, masaknya enak loh tiap hari. Ayo kalau dibandingin begitu, kita juga gak enak kan? Kalau ibu-ibunya yang itu jago bikin kue, aku di rumah sana tiap hari dikasih ini, pasti juga bilang, sana pinang. Jadi anaknya sana aja, kalau mau jadi apa, nah gitu kan. Padahal dia dengan ikhlas, sudah kita omelin pergi, paling bantu pintu, brok, kan pulang. Ini lagi, mas kapan mak lupa. Kalau terjadi lagi di pagi. Begitu lupanya dia, sesungguhnya siapa yang lebih pemaaf? Anak. Sesungguhnya siapa yang mencintai kita dengan tulus? Anak, Bu. Kita cinta tulus enggak? Ayo, jawab jujur. Kita kan cuma slogan doang, aku mencintaimu nak, setulus hatiku, slogan bukan? Coba tuh sekali anak bocahin piring aja satu, karena kecerahan dia. Cinta tulusku berkurang 1, seiring piringku pecah juga menjadi 2, ya, bener gak? Piring pecahin mau ngapain sih kamu? Kamu tuh ngambil apa? Ya kalau begini kau pikirin dong, mungkin bakal jatuh gak sih? Oh, panjang banget. Baru juga bilang katanya I love you pun. Kita seringkali tidak memiliki cinta sebesar anak kita. Anak kita udah kita omelin. Dan besok, mah, bagi duit mah. Kasih duit, salam mah. Berangkat di sekolah. Lupa ya kita habis ngomelin apa sama dia. Dia gak pernah juga bilang, Pak ganti aja deh mama Pak. Ayo, ada nggak yang pernah begitu anaknya? Sejelek-jeleknya ibunya, kalau bapaknya macem-macem, dia paling maju duluan. Gak pernah dia dukung bapaknya. Ide bagus lah. Itu sesungguhnya cinta sejati, bukan kita, Bu. Kita sering tidak menerima kesalahan dan kekurangannya dia. Tidak seperti dia menerima kekurangan kita. Kita banyak menuntut anak kita menjadi diri kita, benar sih Bu? Oh, kita tuh yang ambisi. Mama dulu pengen kamu tuh jadi, wah itu disebutin berpuluh-puluh kali. Mama aku pengen kamu tuh jadi dokter. Itu kan mama. Aku nggak mau mah. Pengen kamu jadi dokter. SD mau ke SMP, berapa banyak kita ikhlas menerima kekurangan anak kita, kemudian tidak menjadikan dia harus nomor berapa. Saya saksi hidup Bu, berapa banyak orang tua yang penting banget dengan ranking. Saya tanya Bu, ketika ibu dilamar bapaknya ditanya ke ranking. Bapaknya mau melamar kita dulu, kamu dulu ranking berapa? Gak pernah ditanya itu Pak. Terus kenapa itu menjadikan kita menjadi? Saya salah satu contoh produk itu Bu. Saya dulu lagi SD, kalau saya mendapatkan nilai jelek, saya harus berdiri di pojokan. Karena bapak saya
mengalami zaman penjajahan Belanda, maka saya bisa menerima itu. Tapi ibu-ibu di sini ada yang mengalami masa penjajahan? Ya, sedikit trouble, asal jangan troublemaker ya. Sama ini, saya sudah tukar. Ini kasarnya ya. Baik, masih kedengeran ya, begitu ya. Ini yang harus kita betul-betul introspeksi. Intinya kalau mau jadi orang tua itu kita muhasabah ibu. Ketika kita menuntut anak kita menjadi seperti yang kita inginkan, apakah kita juga sudah menjadi orang tua idaman buat dia? Jangan gak adil. Nah ibu bebek. Bukan itu yang mereka cari. Dari masa sahabat itu seperti apa sih? Aku mau cerita. Banyak dari sekarang anak-anak yang datang ke kita menceritakan apa yang terjadi dengannya. No, mereka mendingan sibuk di Dengar gak bu? Iya kan? Sejatinya anak-anak adalah peniru yang ulung. Role modelnya mereka adalah kita. Oke Pak Dokter. Ya. Ini mudah-mudahan di akhir ini ada penutup. Bisa diperdengarkan musiknya Pak? Klik kali. Tadi sudah di-download? Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak kehidupan yang rindu pada dirinya sendiri. Mereka lahir lewat dirimu, tetapi bukan darimu. Mereka tinggal denganmu, tetapi mereka bukan milikmu. Kau dapat memberikan kasih sayang, tetapi tidak pikiranmu, karena mereka mempunyai pemikiran sendiri. Kau dapat memberikan tempat tinggal bagi raganya, tapi tidak bagi jiwanya. Karena jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Rumah yang tidak dapat kau kunjungi bahkan dalam mimpimu sekalipun. Kau boleh berusaha keras untuk menyerupai mereka, tetapi jangan mencoba untuk mereka menyerupaimu. Karena kehidupan tidak berjalan mundur dan juga tidak tinggal di masa lalu. Kau adalah busur dan mereka adalah anak panah yang melesat ke depan.
Sang pemanah telah membidik sasaran keabadian. Dia merentangkanmu dengan kekuatannya hingga anak panah melesat cepat dan jauh. Gembiralah dengan tarikan tangan sang pemanah, karena ia mencintai anak panah yang terbang dan juga menyukai usul yang stabil. Karya dari Khalil Gibran, Bu, bukan dari saya. Benar gak sih, Bu? Anak-anak itu bukan milik kita, meski dia lahir dari rahim kita. Apa kuasa kita membuat mereka harus jadi seperti kita, sementara kita pun menjadi manusia yang penuh kekurangan? Kenapa Allah Sang Pemaaf selalu bisa memberi maaf kepada kita atas segala kesalahan dan kekurangan kita? Tetapi kenapa kita tidak lupa? Seringkali lupa memahami bahwa anak kita adalah anak kecil yang masih butuh untuk selalu diingatkan, bukan dimarahi. Kenapa kita menuntut dia menjadi seseorang yang menjadi ambisi kita, tanpa kita melihat dia punya peluang yang begitu besar untuk mengisi ruang hidupnya sendiri? Ya, Bapak Ibu, di akhir ujung ini saya hanya ingin berpesan, kita jangan pernah menyerah mencari ilmu, jangan pernah menyerah mendampingi anak-anak kita, karena sejatinya Allah percaya dengan kita. Bukan berarti titipan itu kita miliki dengan sepenuh hati, meski kita harus urus dengan penuh rasa hati. Ya, biarkan mereka hidup di dunianya. Gadget masalah buat mereka, kita sahabat buat mereka. Jangan dibalik. Temukanlah nyaman yang Muna di sini bersama Mama. Bagaimana dengan nyaman itu, Ma, kalau setiap hari Mama harus memarahi aku? Bagaimana aku harus nyaman dengan Mama kalau Mama tiap hari? Ibu punya sahabat, nyamannya dengan sahabat, dengan bestie, dengan kamu. Flashback ke belakang. Ingat gimana rasanya kita menjadi sahabat dan memiliki sahabat. Tarik, jadikan itu kita dengan anak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu. Kita sama-sama membenahi diri, sama-sama keluar dari sini ada sesuatu yang saya dapatkan ya Allah. Even itu hanya ucapan penyesalan kepada anak kita. Paling tidak ingin segera memeluk buah hati kita ya Bu. Menyampaikan maafin Mama ya nak. Mama kenapa tiba-tiba pulang jadi begini? Iya, kita cari sahabat. Dan saya selalu berpesan, sebaik-baiknya sekolah adalah sekolah yang kita sama-sama bersinergi Bu. Mendidik anak, bukan menitipkan. Saya nggak setuju dengan penitipan. Iya, karena ibu bapak mensubkontrakkan. Bapak ibu sudah dikontrak Allah. Cari rekanan sejawat, ayo kita didik anak. Bu, bapak ibu, belum terlalu jauh. Anak kita masih anak-anak yang masih lucu. Mereka belum hilang dari pandangan kita, benar nggak? Ketika mereka sudah hilang, kita mau menyesal dengan apa? Tiba-tiba dia datang hanya 1 tahun sekali menemui kita saat lebaran. Aduh, mungkin jauh lebih mengenas ya Bu. Ketika masa ini belum kita perbaiki, dia sudah hilang. Hanya datang setahun sekali saat lebaran.
Ya, mari kita sama-sama berjuang. Jadikan satu generasi di bawah kita untuk menjadi orang tua hebat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa ya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ade Irma SPD, yang begitu saya sendiri juga merasa terharu ya. Kalau melihat tayangannya juga membuat kita berpikir bagaimana dengan kita sendiri gitu ya, sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda kita ya, bagi anak-anak kita di rumah. Ya, sekali lagi beri aplaus untuk Ibu Ade Irma. Baiklah, sedikit dari semua yang disampaikan oleh Bunda. Ya, kita ingat salah satu ayat Allah yang mengingatkan buat kita, buat diri kita dan buat keluarga kita. Ya, yang ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Mungkin ini intinya di sini, Bapak Ibu, ya, bahwa jagalah dirimu, keluargamu, gitu ya, dari api neraka. Mungkin ini menjadi agenda buat kita, ya, bukan hanya hidup sekedar di dunia, tapi bagaimana kita membawa diri kita, keluarga kita, anak dan istri, semuanya itu masuk dalam surganya Allah. Ya, mungkin masih ada waktu sedikit, kita akan buka termin tanya jawab, ya Bu Irma ya. Silakan kepada Bunda yang pada kesempatan hadir ini, dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Boleh pengalaman selama mendidik anak-anak, sharing aja ya. Barangkali punya pengalaman yang Ibu berat menghadapi persoalan-persoalan di rumah dengan putra-putrinya, nggak apa-apa. Kita sama-sama untuk memperbaiki diri kita, terutama, dan untuk bagaimana mendidik anak-anak kita di rumah juga. Silakan bunda-bunda yang siap untuk bertanya, dipersilakan. Atau mau sharing, iya boleh. Gimana Bunda? Ada yang perlu dipertanyakan? Oh ya, silakan. Silakan disebutkan nama dan untuk putrinya, yang mungkin putranya yang barangkali sekedar untuk berbagi ya masalah barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti, mama dari Devan Amalik, siswa kelas 9 SMPK di Newton Amel. Ada sedikit yang mau saya tanyakan ya Bu terkait menghadapi tim dia ini. Bagaimana apabila kita dan pasangan beda visi gitu atau beda pandangan menghadapi perilaku remaja saat ini gitu. Ya. Iya, antara yang muda. Ya, terima kasih. Dipersilahkan Bunda, 2 pertanyaan lagi. Silakan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Rosi Ivan dari kelas 7. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi anak yang merasa dirinya insecure. Contohnya misalnya dia merasa kulitnya gelap atau enggak pada saat dia mau berangkat sekolah. Cuma sebenarnya hal-hal kecil ya, kerudungnya kurang rapi gitu. Karena jadi
jadi permasalahan juga, jadi bikin emosi kalau pagi-pagi itu. Itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Masih ada? Boleh, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mariati dari kelas 6 SDIT. Kang Hidayat. Saya mau tanya Bu, anak-anak saya kelas 6, kalau selalu disuruh sholat, baru dia sholat. Tapi kalau nggak disuruh dia ngabaikan, gimana ceritanya? Mengkapinya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Ada 3 pertanyaan. Mungkin langsung aja Ibu Adema menjawab dari tiap pertanyaan yang ada. Terima kasih Pak. Iya. Tadi dari Bunda Vivi. Bunda Vivi ya. Baik. Bu, saya mau tanya balik nanya nih ya. Kalau ibu berdua jalan, yang satu mau ke Pasar Pucung, yang satu mau ke Pasar Agung. Nah, gimana Bu? Jalan nggak? Susah kan? Bener nggak? Satu ke Pasar Agung, satu ke Pasar Pucung. Sama-sama pasar, tapi kan beda jalur, beda keadaan, beda situasi. Kalau kita ketemu sama teman, yang satu pengen ke Pasar Pucung, yang satu ngomongin masalah Pasar Agung, sebaiknya gimana? Ayo, gimana sebaiknya? Betul, rembukan dulu kan, bukan jalan dulu baru ngomong. Kalau kita jalan dulu baru ngomong, yang satu bisa ke Pasar Pucung, yang satu Pasar Agung. Terus bisa deh terjadi salah-salahan. Ya, nah yang baiknya gimana? Yuk sepakatin dulu sebelum berangkat. Kan dari rumah mau berangkat kemana? Ke Pasar Pucung ke Pasar Agung? Di Pasar Pucung kayak begini, Pasar Agung gini. Berunding. Asal jangan kelamaan berunding 10 jam kemudian jadi nggak jadi ke pasar. Akhirnya ditentukanlah sebuah titik. Pak, kita mau jalan kemana? Semua resiko kita tanggung. Yes, itu Bu. Umpamanya begitu. Gimana kita mau nyampe tujuannya kalau antara kita sendiri dengan pasangan nggak selesai? Jadi caranya gimana? Komunikasi, tentukan dulu, berembuk. Pak mau kemana? Ini akan terjadi ketika kita mau memilih sekolah dan lain-lain lah ya. Benar nggak? Mau memilih sekolah. Saya Bu, orang kebetulan ini saya dengan suami dari dunia hal yang berbeda. Satu dunia kasat mata, bukan maksudnya. Suami saya orangnya cinta hewan, dari bagian hewan-hewan. Saya di pendidikan, mana ngerti nih diajakin ngomong tahu tentang pendidikan. Anak saya 3-3-nya itu sekolah di sekolah alam. Itu dapat siapa? Dapat emaknya. Tapi saya berunding habis dengan suami, nego di awal. Jangan disalahkan. Anak saya yang pertama itu produk sekolah alam Bogor, dari mulai dia TK sampai di SMA. Gak saya pindahin. Lagi TK, yang lain udah bisa baca Bu. Saya kebetulan karena ngajar juga. Jadi begitu dia masuk sekolah, masuk TK sekolah alam Bogor, saya ikut daftar nyoba-nyoba. Saya diterima. Jadi bareng lah sama saya. Jadi hasilnya saya tuh dari pagi, anak saya berangkat dari jam 6 pulang jam 5 Bu. Bareng saya soalnya. Tapi nih, waduh, zaman itu suami sebenarnya juga antara iya dan tidak. Pertama dari sisi budget ya, karena tidak murah. Saya bilang kan saya ngajar di situ. Nego kita gitu Bu. Saya ngajar di situ, kita separuh harga. Tapi kan pasti tetap oh ya gini. Oke. Terus emang kenapa kelebihannya? Anak kita tuh begini. Yang dia tuh disuruh duduk diemnya dia itu cuma 5 menit. Nah, kamu mau nanti anaknya dikatakan gak bisa di bla 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 gitu ya. Nego tuh saya dengan suami. Oh, suami paham. Cukupkah dengan suami saja? Ternyata tidak. Keluarga besar itu adalah para netizen. Ya, jadi begitu anak saya mau masuk SD, dia belum bisa baca. Karena menurut saya kemampuan membaca itu seperti anak belajar berjalan. Kita hanya menstimulan, nanti dia sudah saatnya dia berjalan sendiri.
Saya mesti mulai ini A, ini B, ini C. Jadi tidak paksakan. Jadi dibanding-bandingkanlah. Itu sama Bu, itu persoalan. Tapi kemudian orang tua, ya namanya suami kan kadang goyah tuh. Iya ya, katanya sekolahnya udah bayar mahal, udah dari pagi kurang apa coba dari pagi berangkat sampai pulang ke petang, sampai malam lagi masih belum bisa baca. Saya bilang sabar, itu bagian proses. Anak saya semuanya belajar mengenal angka itu dari angkot 03, dia tahu angka 0 dan 3, usia 3 dan 4 tahun. Jadi saya nggak pernah, ayo duduk sana di taman 1 sama di situ ada 2, 4. Jadi dia biasa, saya begitu. Memang nggak nyaman buat sebagian orang yang duduk aja gampang kasih gitu ya, lebih berat. Visinya dengan suami pengen yang instan. Nah, tapi ketika kita sudah sepakat, saya sampaikan. Jadi masa-masa berat itu kita sampaikan, ayo, belum saatnya, belum. Dia belum bisa baca, bukan dia tidak bisa baca. Ayat Iksan tadi ya, nggak diseleksi ya si anak saya, tapi akhirnya bisa baca. Dan ketika sudah SMP, saya mau menarik SMA, nah ini perubahan yang terjadi. Suami mendukung untuk SMA di situ. Lanjut aja lagi, oh gubrak, kita yang gubrak, udah tuh SMA mah jangan di situ gitu kan. Tapi dia begitu semangat mendukung, gak apa-apa, lanjutin. Nah, inilah yang kita katakan, ada perembukan, ada komunikasi. Jangan udah jalan dulu Bu, tarik ke belakang, mundur dulu diskusi. Menurut Papa gimana? Itu hal-hal yang kecil pun berlaku. Saya sampaikan, saya tidak mau memberikan handphone sampai anak saya SMP. Saya, suami, kayak gitu aja ribet banget sih. Udahlah sekarang kan zamannya ini gitu ya. Tapi kan saya perlu menyampaikan apa itu, kenapa gitu. Kontrolnya di mana? Sekarang anak saya yang SD megang handphone antara saya atau bapaknya. Kalau saya pakai jam, alarmnya bunyi. Kadang bapaknya alarmnya mati mulu. 14 gitu. Tapi kalau udah begitu kan saya ingatkan, kita kan sama-sama sepakat. Dan plus minusnya tuh kita sampaikan. Kenapa nggak ngasih anak sekian jam? Karena dia begini. Sampai diskusi tuh. Nih, lihat nih anak yang banyakan main gadget gini. Nih, kayak gini nih. Gini. Gitu ya diskusinya. Sampai kata sepakat nih ya. Saya bukan nggak diuji Bu. Anak saya nomor 2 pesantren Bu. Dia sudah masuk ke pesantren alam Pangerang, pesantren alam SMP. Lulus 3 tahun. SMA, saya nggak pernah Bu maksain anak sekolah harus sesuai dengan keinginan saya. Enggak. Saya bebasin maunya di mana. Tapi saya kasih pandangan. Kamu kalau di SMA negeri, saya tahu dia tidak pintar di matematika. Maka saya kasih gambaran. Kalau kamu masuk ke SMA negeri, SMA swasta yang begini, kamu akan dihadapkan pada masalah. Mau paket COD di rumah ya. Jadi saya dengan tidak segan-segan untuk menolak tuh si COD-an. Jadi anak saya yang perempuan itu mikir, nah ini yang belum selesai dengan suami Bu. Baik banget bapaknya. Kamu 6.000, dan lagi 18.000, dan lagi 20.000. Kalau saya bayarin, saya potong dari uang jajannya. Pelit, oh enggak, disiplin, kita sama-sama sepakat. Nah kadang bapak itu yang agak lupa. Masih miss juga saya kadang Bu dengan bapak suami saya begitu tuh Bu. Dia bagaikan apa tuh, ATM-nya enak banget ya, uangnya tuh keluar gampang banget. Oh iya, bagi dia murah 18.000. Ya, tapi kita no, bukan masalah value-nya, tapi masalah kesepakatannya. Kalau 18.000 kali 7, ayo bayangin, paket-paket mulu, masih di rumah, paket gitu ya. Nah, itu benar-benar menjawab ya Bu ya. Oke, next-nya adalah bagaimana tentang apa tadi? Oh ya, insecure ya Bu. Insecure tadi kan kita bahas ciri-cirinya ya Bu. 1, apa yang mendasari? Karena 1 ya, dia mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau kita lagi jatuh cinta Bu, bolak-balik ngaca bukan? Itu fitrahnya yang harus dia jalani.
Kalau kita lagi senang, ingat gak sih dulu kita lagi ditaksir, bapaknya juga begitu kan Pak Hasan kalau naksir. Nggak ada minyak rambut pakai air. Apapun ini tampil perfect, sempurna, ya kan? Ditambah dengan kadang mulut kita lemes. Ngapain sih pakai wangi-wangi kayak gitu? Mending wanginya enak banget, ya kan? Lemes bener mulut kita dah, nggak bisa dijaga. Kadang lagi ngapain? Coba pakai baju udah anggota kita, atasnya kuning, bawahnya merah, kamu jadi ondel-ondel. Padahal dia tuh lagi tadi masanya tuh lagi insecure, dia lagi nggak tahu mana yang terbaik buat dirinya, lagi mulai nggak tahu ya mana, dia lagi nyari gitu. Kok kadang-kadang kok ngeliat orang ada bajunya kuning merah bagus aja, oh kayaknya keren tuh itu. Terus kita kan dengan entengnya ngomongnya begitu ya. Kita seringkali lupa mengatakan, kamu yakin dengan pilihanmu? Kuning sama merah nak? Iya mah. Oh iya. Kalau coba di bawahnya diganti, ini sih mama coba kasih saran. Merahnya diganti, coba apa hitam? Bagus gak? Padahal kita mau di sama anak. Bagus kan kalau ngomong begitu? Mah, dia senang. Mah, aku diganti. Mana bicara mah? Oh iya, keren ya. Tapi kalau tadi merah sama hitam, lebih bagus mana? Coba ganti lagi dia merah. Coba bagus mana mah? Kalau begitu kira-kira menurut ibu-ibu insecure lagi nggak dia? Jadi jangan-jangan insecure-nya dia karena juga ucapan-ucapan kita yang membuat dia jadi insecure. Alih-alih mengatakan dia ondel-ondel, mengatakan yang kamu kayak badut di pinggir jalan itu kan warna-warni itu bajunya sama kayak gitu. Yes, kita jadi hakim buat dia. Coba diganti nak kerudungnya. Saya juga nih anak saya perempuan, bu, aduh ampun bu, kalau dia mau pergi bu itu mending kalau lemari dia acak-acak bu, lemari saya bu. Kita sepakai bu, karena posturnya dia udah jauh sama saya. Perempuan, bayangkan, tapi bagus gak? Saya kalau udah kayak gitu udah diem aja. Karena dia itu saya cuma pengen tahu dia memastikan benar-benar bertanya atau cuma kepengen apa doang. Karena kalau yang segitu mah dikasih masukan juga ujungnya beda ya bu. Yang diambil bukan yang pilihan kita kan. Jadi saya kadang-kadang suka mikir dulu yang senyaman kamu lah, ya kan? Daripada jadi ribut gara-gara ungu sama hitam, karena jadi musuh sama kita rugi. Mending juga terserah aja. Paling kalau sesuatu yang yang menurut saya nggak pas, katakanlah kelihatan apanya gitu, baru kita komen ya, bisa nggak lebih api, atau lebih gimana gitu. Nah itu. Mari kita bangun bangsa kita untuk tidak menjudge anak. Mari kita bangun untuk menumbuhkan kepercayaan diri dia. Bu, kalau ada kata bahasa dua, kamu jelek banget, tanya lagi, kamu bisa lebih cantik loh kalau begini. Pilihan kata itu kan. Satu melukai, yang satu membangun. Pilih mana bu? Kita pengennya ngomongnya yang orang ngomong ke kita membangun, tapi kita seringkali lupa kalau kita juga harus ngomong membangun, ya. Karena bahasa menjudge itu lebih cepat bu, cepat banget keluar di sininya, nyaman banget keluarnya. Kata orang sekarang mah enteng banget ngomong gitu ya. Anak sekarang ngomongnya biar enteng banget. Yuk kita perbaiki. Insecure dia bukan insecure dalam artian itu karena dia sudah mulai muncul ketertarikan dengan lawan jenis. Jadi muncul rasa ini pakai yang mana yang terbaik, yang terbaik yang mana. Dan dia belum tahu mana yang terbaik. Nah tugas kita untuk mengatakan bahwa ayo mana yang terbaik buat Muna, tetapi dengan versi dia yang memilih, gitu kan? Baju kamu kuning, mau hitam tadi, coba diganti hitam. Kan dia yang lihat. Oh iya, benar mak, bagus mak, aku pakai ini aja. Oh ya sudah, ya. Anak saya yang kecil bu, menurut dia tuh sendal
sendal apa sih, sendal karet gitu tuh. Sendal karet tuh yang apa sih namanya, wofu, ingat Bapak Ibu nggak? Wofu ya, itu adalah sendal the best. Kalau ini kan nggak pakai sepatu ya Bu, karena sekolah alam. Yang SD nih, yang saya kecil. Menurut dia wofu itu adalah sendal the best, yang nyaman. Jadi kemanapun dia pergi dia harus pakai sepatu sendal itu. Saya nego buat dia itu tentang sendal aja panjang banget. Dek, nyaman? Iya si Umi tahu enak ya kayaknya. Tapi ada kalanya Umi pakai sendal, ada kalanya Umi pakai sepatu. Kenalkan tentang konsep waktu, tempat. Nah, kalau Umi pergi, coba nih adik, lihat Umi ke kondangan pakai sendal. Ini sendal jepit ini nyaman loh deh. Saya punya sendal jepit di rumah ya. Enak kan mau pakainya ya? Sandalnya nyaman, makanya Umi pakai kemana-mana, ke dapur, ke kamar. Tapi kalau Umi pakai ke kondangan, jadi gimana? Dia mulai berpikir tentang nilai kepantasan. Coba, Umi pakai sendal ini, bagus mana? Oh iya, nah itu nggak bilang kamu sendal butut tadi dipakai udah kagak dicuci, itu kotor banget, udah dipakai kondangan, udah begitu. Buat ngomong gitu aja panjang. Iya Bu, saya Bu, tahu nggak Bu kemarin tuh dia sakit ya, dia sakit pas dioperasi, nggak pernah sakit tiba-tiba pas dioperasi, harus memulai perjalanan tentang di rumah sakit itu nggak nyaman kali, dari mulai ditusuk, infus dan segala macam. Nego buat diinfus aja sampai 40 menit Bu, sampai pegel. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kamu jagoan, nggak boleh nangis, enggak. Sakit, ya sakit, pasti sakit. Tapi kita harus melewati rasa sakit. Jarumnya semana? Kecil, nggak akan ada jarum yang sebesar diri kamu karena yang ditusuk tangan. Kalau jarumnya segede dede, gimana? Ketawa dia. Negonya panjang, tapi kalau saya sudah penakut banget ya, nggak mau disuntik begini aja, insecure nggak dia? Insecure, rasanya penakut. Terus dia bilangnya apa? Aku kan nggak pengalaman disuntik. Terus saya bilang iya, tapi kan harus ada satu kali untuk memulai. Ketika dia melakukan ini, berarti dia sudah bisa dibilang berani disuntik. Itu negonya panjang Bu, nggak bisa cuma kita ngomong takut banget sih lo, udah sini pegangin deh, udah nggak usah banyak itu dulu, nggak bisa secepat itu. Karena bahasa membangun, namanya membangun Bu. Ibu menanam cabai sama menebang pohon, cepetan mana? Menebang pohon, jadi kelar. Sekali tebas aja yang batangnya pendek mah, yang nantinya gampang. Tapi nanam Mas, aduh, nah itu berilmunya, ya Bapak Ibu ya. Satu lagi tentang sholat. Nah, sekarang di sini jujur Bapak Ibu, siapa yang sudah merasa Rasul waktu itu nih kita mau perang, kemudian Rasul sholat, nah lupa cerita itu. Atau Muhammad Al-Fatih kenapa bisa Konstantinopel dapat? Dia tuh nggak pernah putus sholat subuhnya di masjid. Lupa cerita itu, ya kan? Oh jadi sholat itu punya kekuatan. Oh gitu. Oh itu. Mulut kita bila sholat. Sholat nggak sholat nggak usah dikasih nih. Nah itu kan proses tuh. Karena saya pun juga begitu. Kalau anak saya yang kecil lagi nggak mau sholat itu susahnya minta ampun. Saya cuma bilang begini, belum sholat deh. Oh masih males. Ya udah, 5 menit lagi kita sama-sama lawan setannya ya. Karena kan yang bagian-bagian tadi kan udah kita coba terangkan sama dia. Berarti kan yang melarang dia untuk sholat adalah setan. Kan cuma ngomong gitu dong ya. 5 menit lagi kita sama-sama lawan setannya. Jadi dia, Dek, udah semenit lagi. Ya, aku sholat. Daripada misalnya harus ngelawan setan yang kadang kita, ayo kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Buat dia lucu, tapi itu sesuatu yang nggak mau dia dibikin begitu. Nah, jadi Bapak Ibu mulai cari alternatif bagaimana menumbuhkan cinta sholat.
kita tentang sholat. Kemarin mama sholat duha, alhamdulillah Allah ngasih rezeki. Boleh nggak di-share kepada anak? Boleh. Kemarin kamu waktu mau masuk itu ya Allah berdoa sampai tahajud, Allah dengar. Mungkin ini salah satu doa tahajud mama. Doanya mujarab. Doanya itu kok, doain aku dong yang ini. Ya tuh kamu juga bisa doa sendiri kan gitu. Gak usah diwakilin. Nah, bagian itulah yang harus kita konkretkan, nyatakan apa manfaatnya gitu. Ya, mungkin itu Bapak Ibu. Saya tahu lah ini mungkin tidak bisa mau memenuhi semua keinginan Bapak Ibu, karena pada dasarnya saya juga sama belajar. Jadi bukan berarti kemudian saya menjawab saya ahli paling tahu, tidak. Saya cerita tadi tentang permasalahan saya karena yes, itulah kita ibu yang gak pernah berhenti diuji oleh Allah ya. Kalau kita merasa cukup, selesai. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Iya. Gimana Bunda? Terutama bagi yang penanya sudah bisa dipuas untuk bisa menerima jawaban tadi ataupun pengarahan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, ada hikmah. Ya. Sungguh luar biasa. Rasanya semakin lama ya sepertinya kita juga makin haus ilmu kita ya, haus tentang kehidupan menjadi orang tua ya, bagaimana kita bisa mendidik ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi harapan kita, dan juga tentunya jangan lupa ya harapan Allah yang dimana kita sudah dititipkan ya, bagaimana kita bisa mendidik yang sebaik-baik mungkin. Nah, kita kira cukup ya untuk termin pertanyaan. Kemudian mungkin sebagai penutup sebelum diakhiri ada sedikit yang barangkali sebagai kesimpulan dari Bunda. Boleh. Iya, bunda-bunda sekalian, baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui online di rumah. Tatkala Allah mempercayai kita menjadi orang tua, itu merupakan sebuah ladang ibadah buat kita, ya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan, bagaimana ketika kita mendidik, membersamai tumbuh kembangnya, itu menjadi bagian pahala kita. Ingat Bapak Ibu, yang kita cari pahala, bukan dosa. Mudah-mudahan introspeksi diri kita ketika Allah sudah menghadirkan ini untuk ibadah kita, maka yang kita cari adalah tadi bentuk-bentuk pahala. Mari kita sama-sama kurangi bagian-bagian yang mungkin akan menimbulkan dosa buat kita. Sejatinya bukan hanya ada anak yang durhaka saja, tetapi juga ada orang tua yang durhaka. Ya, semoga Allah meridhoi kita, memudahkan langkah kita dalam rangka kita untuk terus talabul ilmi, kita terus mencari ilmu bagaimana menjadi orang tua hebat. Tidak pernah ada sekolah orang tua Bun, tetapi yang ada adalah kita mencari ilmu bagaimana menjadi orang tua lewat siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Itu saja kita rasa. Terima kasih pada Ibu yang luar biasa telah menyampaikan tentang parenting mengenai mendampingi tim ataupun remaja ya untuk masa depan anak-anak kita, agar kita pun juga memiliki kemampuan, memiliki ilmu ya. Kalaupun kita merasakan hari ini merasa belum jadi orang tua ya, tidak ada kata terlambat. Kita masih terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian. Terima kasih terutama kepada Ibu Ade Imba yang telah menyampaikan seminarnya pada kesempatan kali ini, dan juga kepada bunda-bunda yang hebat yang telah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan dalam tutur kata dan lain-lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Boleh tepuk tangan. Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ibu Adik Bima. Jadi kalian bikin yang bahasa, Masya Allah ya Bunda, ilmunya sangat banyak sekali ya, luar biasa. Dan tadi juga sudah pas tuntas, mudah-mudahan yang berat adalah tantangan kita bagaimana berusaha menjadi seorang orang tua yang hebat ya, menjadi teladan yang baik. Karena memang sekolah yang abadi ya dalam keluarga ya, belajar kuncinya belajar dan belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan belajar itulah kita menjadi orang tua yang hebat. Yang insya Allah kan kita berkumpul bersama-sama di dunia di rumah ya. Cita-cita tertinggi kita adalah bersama berkumpul nanti insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup kegiatan ini, mari sama-sama kita berdoa. Yang kesempatan kali ini yang akan memimpin doa yaitu Bapak Ahmad Yaini Ishaq. Waktu dan kesempatan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dari pagi hingga siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taj'al abna'ana wa abna'al muslimin hafazatul Qur'an, hamalatul Qur'an, al-ulama al-amilin, al-qurra al-muhajjalin, at-ta'ina ila dinika ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Zaini yang sudah memimpin doa. Saya pribadi sebagai MC dari awal tentunya sampai akhir nih, tentunya banyak hal yang tentunya kurang berkenan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Tadi saya pantun, tadi ada pantun lagi di terakhir nih. Ya, minum kopi harus cangkir. Kayaknya udah terakhir ini malah sama. Cangkirnya kayak paksa gitu. Lagi ya, kok banyak paksa ya. Oke, lagi ya. Minum kopi hanya secangkir. Nikmat diminum dengan suami. Perpisahan ini bukan akhir nih ya. Masih dapat insya Allah kita bersilaturahmi kembali ya. Insya Allah ini kan ayah bunda hari kedua insya Allah ada nanti seri-seri berikutnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.